Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu, Sio Ayam, di bulan Juni 2020 ini. Nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu? Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya cocok. Oke? Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 80551041. Nanti ada Monica, keponakan saya yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, kita mulai sama-sama ya. Ambil kartu untuk kamu ya. Oke, sebelah kiri. Kartu Garden menandakan bahwa mungkin kamu mau menghadiri acara apa ya di bulan Juni ini ya. Mungkin reuni atau kamu ke pesta atau kamu bertemu dengan seseorang, ada janji gitu. Sepertinya seperti itu ya. Ini kemungkinan orang yang sudah kamu kenal bisa juga ya. Coba kita lihat. Ya, ada kartu kunci berarti orang ini ibarat kata tuh akan membukakan jalan untuk kamu ya. Ini ya, kalau pekerjaan ini akan ada jalan keluar ya. Apapun masalah kamu, apapun kendala yang selama ini kamu hadapi, sepertinya bulan Juni kamu tidak akan pusing lagi gitu ya. Akan ada jalan keluar untuk kamu. Tapi semoga aja kartu berikutnya bagus ya. Coba kita ambil ini. Oh, ada kartu ular. Hati-hati. Walaupun semuanya berjalan sesuai harapan kamu ya, kamu harus hati-hati karena ada ular, berarti ada masalah yang menunggu kamu. Dalam arti kata mungkin tidak semulus yang kamu bayangkan ya, apapun yang kamu rencanakan ya, pekerjaan atau bisnis dengan orang gitu ya. Yang namanya lingkungan kerja atau lingkungan usaha itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Sepertinya ada orang yang mencari masalah gitu, yang gak suka dengan cara kamu ya, mungkin iri gitu ya. Tapi kamu gak usah terlalu pikirkan ya. Yang penting kamu maju dengan jalur yang benar, gak merugikan orang. Jadi gak usah takut sih kalau aku bilang ya. Kartu ular ini sesuatu yang negatif, berarti masalah itu walaupun kamu udah berusaha untuk keluar dari masalah ini, ada aja ya yang menghalangi gitu ya, yang ibarat kata berusaha untuk melilit kamu ini dengan masalah ini ya. Tetap berhati-hati aja karena orang baik ya akan dimudahkan segala langkahnya. Jadi nggak usah takut sama orang yang punya niat jahat. Yang penting kita tetap menjaga diri kita nggak usah terpengaruh dengan energi negatif orang. Ya, it's going kata orang tuh ya. Ibarat kata tuh biarkanlah anjing menggonggong kepila berlalu gitu ya, nggak usah terganggu dengan orang-orang yang iri, yang dengki gitu ya. Kalau kamu percaya diri, semuanya ibarat kata tuh kamu nggak harus membutuhkan orang ini, kamu bisa jalan sendiri usaha atau kerja gitu ya. Tapi terlepas dari apapun orang yang kita hadapi ya, yang penting kalau memang dia secara profesional bisa bekerja dengan kamu ya tidak ada masalah gitu ya. Kamu yang penting hati-hati, udah tahu misalnya watak orang ini seperti ini ya sudah, kita yang penting hati-hati itu ya. Rezeki mungkin ada rezeki tapi tidak besar. Saya melihat ini pengeluaran kamu mungkin besar, atau kamu ada harus bayar cicilan atau hutang gitu ya, yang saya lihat di sini ya. Kamu harus bisa mengelola keuangan kamu sebaik mungkin gitu ya, supaya kamu tidak terlibat masalah gitu ya. Nanti utang makin banyak kamu pusing nantinya ya. Kamu harus hati-hati gitu. Yang tidak penting bisa ditunda ya, kamu nggak usah paksakan. Utamakan yang penting-penting aja. Oke, coba kita ambil lagi ya kartu berikutnya. Ya, saya lihat di sini ya akan ada teman baik ya. Saya lihat di sini walaupun mungkin ada yang iri, tapi ada untuk ibarat kata yang sejalan dengan kamu, yang sepemikiran dengan kamu. Jadi bekerja, kita di lingkungan kerja itu kan macam-macam orang. Tergantung kita menghadapi, oh orang ini wataknya begini, orang ini begini, yang ini setia kawan, yang ini pengkhianat. Nah, seperti itu. Karena kartu anjing ini tipe orang yang
peduli, orang yang setia kawan, orang yang bisa dipercaya. Tapi ada orang yang nggak bisa dipercaya juga di lingkungan kerja kamu, ya, gitu, di lingkungan usaha juga. Tapi semuanya saya yakin kamu bisa atasi gitu ya. Kamu orang yang pintar gitu ya, oke? Hati-hati dengan orang yang sudah kamu kenal ya. Mungkin di depan kamu nampak baik gitu, tapi di belakang bisa menikam kamu dari belakang, istilahnya ya main belakang gitu ya. Hati-hati dengan keuangan, hati-hati dengan ibarat kata kalau kamu join sama orang ya harus ada perjanjian yang hitam di atas putih supaya menghindari masalah yang bakal timbul ke depannya. Oke? Intinya tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan. Walaupun ada masalah, saya yakin kamu akan bisa melalui semuanya. Dan tidak usah terpancing emosi ya, karena ular ini bisa memancing emosi, bisa memperkeruh keadaan. Tapi ada juga orang yang baik ya di dekatmu gitu, jadi gak usah khawatir. Intinya apapun rencana kamu kerjakan aja. Dan kamu sepertinya akan bertemu dengan relasi atau teman lama atau teman join gitu ya. Intinya ada yang baik, ada juga yang jahat ya, seperti ular ini. Ini yang baik ya, kartu anjing ini baik ya, karakter yang bisa dipercaya. Tapi yang ular tidak bisa dipercaya. Oke? Saya rasa untuk urusan kerja, urusan rezeki sudah ya. Usaha juga sudah. Kita bahas untuk urusan asmara. Kalau saya lihat di sini, mungkin kamu akan bertemu dengan orang gitu ya, karena di sini garden, kamu ada janji ketemu. Ini bisa terwujud, tapi kamu harus hati-hati ya. Kalau dia ngaku single, ngaku nggak punya istri atau nggak punya suami gitu istilahnya ya, apapun, sio ayam kan ada laki-laki ada perempuan ya, jadi bisa dicocokkan aja dengan kamu. Ini orang sepertinya sudah berkeluarga gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Ini bisa energi kebolak-balik ya. Kalau enggak kamu yang berkeluarga, dia yang berkeluarga gitu. Jadi salah satu nih ya yang mendatangkan orang ketiga dalam rumah tangga. Yang jadi ular ini apa kamu atau orang yang masuk dalam kehidupan kamu jadi orang ketiga di rumah tangga kamu. Jadi pilih salah satu ya. Saya melihat ya ada dua orang gitu, ada yang baik ya, ada yang tipe setia ini, tapi mungkin nggak gitu romantis ya. Tapi kalau yang ular ini orangnya romantis ya, bisa menaklukkan kamu, bisa bikin kamu percaya gitu ya, dan dia bisa melilit kamu ya, menambah masalah dalam hidup kamu. Jadi kamu harus hati-hati, jangan gampang percaya, jangan gampang main perasaan, karena kadang-kadang orang yang kamu sepelekan malah berniat baik ke kamu. Orang yang kamu fokuskan malah niatnya nggak tulus. Nah, kadang-kadang terbolak-balik ya, gitu. Itulah ujian hidup. Kita disuruh untuk bijak, untuk lebih cerdas, memilih pasangan yang kita harapkan, gitu ya. Hati-hati. Kalau kamu sudah berumah tangga, ada peluang kamu mendatangkan orang ketiga, atau bisa jadi ada peluang dari rumah tangga kamu didatangi oleh orang ketiga, entah itu suami kamu atau kamu sendiri atau istri kamu ya. Terbolak-balik, siapa ini yang main api gitu ya, ada gangguan dalam rumah tangga ya. Lihat di sini, jadilah seperti seekor anjing yang setia gitu ya, yang baik gitu ya. Kamu mau muter-muter di mana juga sebenarnya yang baik itu ya yang sudah kamu dapatkan sekarang gitu ya. Belajarlah untuk setia, walaupun ada kesempatan kamu untuk berbuat yang ibaratnya bermain api gitu ya, jangan gitu ya, nanti malah kamu nyesel sendiri. Kalau yang untuk single parent atau single ini, saya melihat kamu ada peluang punya hubungan dengan orang yang sudah berkeluarga. Hati-hati ya, sepertinya ada dua laki-laki yang akan mendekati kamu. Mungkin laki-laki yang satunya tipenya baik, yang satunya agak licik gitu ya. Jadi semua terserah kembali ke diri kamu ya. Nggak ada hal yang nggak mungkin ya. Kalau kita belajar jadi orang baik, tentunya kita juga dipertemukan dengan orang baik juga. Tapi kalau kita jahat, pasti
energi kita akan menarik orang-orang jahat juga. Kalau kita nggak setia, ya kita menarik orang-orang yang suka selingkuh juga, gitu istilahnya. Jadi manusia nggak ada yang sempurna. Kalau memang punya masa lalu yang nggak baik karena kecerobohan, tapi kita berusaha untuk menjadi orang baik, kita jauhi hal-hal yang negatif itu, saya yakin kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, nggak nambah karma buruk gitu ya. Manusia yang baik itu bukan berarti nggak pernah melakukan kesalahan, tapi dia melakukan kesalahan, dia sadar tapi dia memperbaiki. Ya, yang dulunya dia konyol, nggak sengaja dia selingkuh, dia akhirnya memperbaiki diri, nggak selingkuh lagi, itu kan bagus. Ya, berarti ada pelajaran hidup yang membuat dia sadar. Oke, saya rasa ini aja ya untuk kamu, Sio Ayam. Kalau seandainya ada yang cocok, ya silahkan mau personal reading. Tapi kalau enggak usah dipikirin. Ini general, ini bukan personal reading, jadi bijak dalam menyikapi. Silahkan daftar kalau mau konsultasi. Saya hanya membatasi 2 orang klien baru yang daftar setiap harinya, karena saya sudah punya klien-klien lama yang sudah ambil konsultasi promo, ambil 12 kali konsultasi. Jadi saya lebih meluangkan waktu untuk mereka. Saya nggak mau keteter, makanya saya tidak menerima banyak-banyak setiap hari untuk yang klien baru ya. Salam damai dari saya. Terima kasih banyak. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.